Nah, ini mungkin mind mapping yang sementara saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asep Angelusmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pembahasan kita pada kali ini adalah tentang bagaimana cara membuat mind mapping di aplikasi Android. Ya, oke, langsung saja. Nah, sekarang saya sudah berada di tampilan layar Android ya. Kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Xmind ya. Jadi kalau Anda nanti ingin mendownload atau menggunakan aplikasi ini, silahkan ke Play Store ya. Nah, kemudian kalau kita mengetikkan mind mapping ya atau mind map di kolom pencarian, maka Xmind itu adalah yang paling pertama gitu ya. Jadi memang aplikasinya gratis dan ratingnya juga cukup tinggi, 4,6, dan telah digunakan lebih dari 1 juta kali orang mendownload ya. Aplikasi yang cukup keren dan tentu saja ini adalah gratis. Oke, langsung saja kita luncurkan, kita launch aplikasinya. Xmind seperti ini ya. Kita klik. Nah, kalau kita klik nanti kita akan dihadapkan pada dokumen-dokumen atau mind mapping yang pernah kita buat gitu ya. Nah, kalau saya ingin membuat baru, saya tinggal klik saja plus di bawah sini ya. Klik plus, kemudian saya klik create a new map ya. Oke. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah mapping yang baru. Nah, kalau misalkan Anda mau menggunakan HP ya dengan mode portrait seperti ini, silahkan. Kalau mau menggunakan dengan mode landscape itu juga lebih luas, silahkan gitu ya. Dan kalau mau membesarkan atau mengecilkan worksheet-nya ya atau kertas kerjanya ya tinggal ditarik saja ya, di zoom in dan zoom out menggunakan tapping 2 jari gitu ya. Oke, nah sekarang di central topic ini ya kita klik saja central topiknya. Kemudian kita edit ya. Misalkan central topiknya ini saya tentu saja tentang channel yang saya miliki misalkan ya. Aspal Edu. Jadi channel saya ini nantinya mind mappingnya seperti apa sih gitu ya. Nah, ini saya coba kreasikan, saya coba ide saya dituangkan dalam sebuah konsep ini. Nah, Aspal Edu ya nantinya. Nah, saya kemudian akan klik plus ini. Akan terbagi menjadi yang pertama ya. Yang pertama itu adalah tentang tutorial. Jadi saya setelah klik plus ini langsung di sini saya ubah main topik satunya itu menjadi tutorial ya. Oke, selesai. Yang kedua, selain tutorial, saya juga akan menambahkannya di sini gitu ya. Oke, jadi saya tambahkan lagi ya. Saya klik Aspal Edunya, kemudian saya tambahkan di sini ya. Saya klik lagi. Nah, yang keduanya adalah tentang mungkin informasi ya. Informasi. Oke. Selesai. Kemudian yang ketiganya saya tambahkan lagi. Oke, back dulu. Jadi kalau mau menambahkan, saya tidak boleh menambahkannya di sini kalau mau menambahkan sub dari Aspal Edu, tapi harus diklik Aspal Edunya ya, baru klik plusnya. Kemudian yang ketiganya adalah misalkan saya tentang jasa ya. Tentang jasa. Nah, di sini sudah ada 3 bagian penting dari Aspal Edu ya. Jadi saya bisa men-zoom in ya seperti ini, men-zoom out ya dengan sangat enak sekali gitu ya, dengan sangat enak. Oke, nah dari tutorial ini ya, tutorial ini juga nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Misalkan saya klik tutorial yang di sini ya, kemudian saya klik plus. Nah, tutorialnya itu subtopik yang pertama, tutorialnya itu adalah tentang pendidikan ya. Pendidikan atau lebih kepada tutorial menjadi guru yang memanfaatkan TIK ya. Nah, pendidikan. Kemudian yang kedua, saya klik plus lagi. Yang keduanya adalah tentang
website ya, website. Kemudian yang ketiganya, saya klik lagi, plus lagi. Tutorial tentang yang umum dulu ya, tutorial umum. Selain dunia pendidikan. Oke, kemudian untuk informasi juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu informasi tentang update dunia pendidikan ya. Pendidikan, dan kemudian saya juga akan tambahkan plus yang baru, yaitu tentang informasi yang umum gitu ya. Walaupun tidak semua informasi saya sertakan di Aspal Edu ini ya. Kemudian untuk jasa, saya juga membuka jasa nantinya itu ya. Yang pertama adalah jasa pembuatan web ya. Pembuatan web gitu ya. Kemudian jasa yang kedua adalah tentang training atau pelatihan ya. Nah, ini kedepannya Aspal Edu akan mengembangkan ke arah sini ya. Training ya, training guru ya. Oke. Pembuatan web, training, dan yang terakhir mungkin adalah tentang apa ya? Belum saya pikirkan dengan baik sih yang terakhirnya. Tapi lebih kepada mungkin ke jasa TIK lainnya ya. Karena sebenarnya selain di di dunia pendidikan, sebenarnya saya juga memiliki sedikit pengetahuan tentang e-commerce ya. E-commerce, dan saya juga memiliki akun Google Developer. Jadi untuk upload aplikasi di Play Store sebenarnya saya juga bisa gitu. Cuman belum terlalu dikembangkan saat ini. Lebih berfokus pada pendidikan gitu ya. Nah, ini mungkin mind mapping yang sementara saya buat gitu. Belum saya kembangkan lebih jauh, tapi minimal ini sebagai contoh bagaimana kita membuat sebuah mind mapping. Kan kalau kita lagi iseng, kalau kita lagi tidak ada kerjaan, kita buka aplikasi Xmind ini, kita buat peta konsep tentang ide yang kita miliki, tentunya waktu yang ada saat itu akan lebih produktif, akan menghasilkan sesuatu yang keren dibandingkan kita misalkan membuka games atau membuka hal yang tidak penting gitu. Jadi gunakan waktu Anda untuk menghasilkan sebuah karya yang keren seperti ini. Karena sebuah karya yang besar tentunya akan dimulai dengan sebuah perencanaan yang matang. Baik, itu mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.